ikuti kami dengan keseruan kami. Let's go. Museum Seginjai sendiri memiliki visi dan misi, salah satu di antaranya sebagai tempat informasi sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan destinasi wisata. For your information, Museum Seginjai punya 3 lantai loh, dan setiap lantai itu memamerkan koleksi yang beda-beda. Daripada penasaran, yuk ikutin kami keliling museum. Dari pintu masuk, kita akan diarahkan ke ruangan sebelah kiri. Di awal ruangan, kita bisa melihat sekilas tentang potensi alam yang ada di Jambi melalui panel-panel yang disajikan. Di ruangan ini, koleksi yang dipamerkan berupa koleksi geologika seperti batuan dan juga koleksi biologika seperti fosil tumbuhan, pohon, dan hewan. Teknik pendisplayan koleksi pada ruangan ini menggunakan vitrin yang juga dilengkapi dengan panel yang berisi gambar serta penjelasan singkat mengenai koleksi. Sering kita sebut tekstual konsep. Selain koleksi biologika dan geologika, di sini juga terdapat koleksi arkeologika dari masa prasejarah hingga masa kini. Alur sirkulasi Museum Seginjai di lantai pertama ini mulai dari pintu masuk, lalu belok ke kiri, dilanjut lagi dengan pameran koleksi yang dimana menggunakan pendekatan gabungan, yakni model penyajian materi untuk ruang pameran tetap. Ini diupayakan supaya pengunjung tidak selalu digiring untuk bergerak secara linear. Misalnya itu menurut kurun waktu, seperti di Museum Seginjai, kurun waktu mulai dari masa prasejarah hingga masa kini. Tetapi pameran tetap juga disajikan secara tematis. Sekarang kita naik ke lantai 2 menggunakan tangga teman-teman. Di lantai ini kita bisa melihat kawasan percandian Muaro Jambi melalui panel-panel yang tersedia. Koleksi yang ditampilkan berupa fragmen perahu, lonceng, rantai, dan juga terdapat koleksi seperti rempah-rempah serta arca Pratna Paramita. Jika dilihat dari konsep dan besaran ruangnya, ini setengah melingkar, di mana pengunjung melihat koleksi secara berkeliling atau mengelilingi, dan jarak antara koleksi yang dipamerkan dapat memuat beberapa orang saja, sehingga tidak disarankan jumlah pengunjung banyak, karena dapat berdesakan dan dapat membuat koleksi yang berupa panel berupa tulisan rusak. Pendisplayan pada ruangan ini yaitu teknik konvensional dengan panel-panel berisi foto dan narasi mengenai koleksi. Untuk koleksi rempah-rempah dan fragmen perahu menggunakan vitrin, sedangkan untuk koleksi arca Pratna Paramita tidak menggunakan vitrin sehingga pengunjung dapat melihat dan menyentuh koleksi. Kita lanjut ke lantai 3. Di sini menampilkan berbagai koleksi tentang etnografi dan budaya masyarakat Jambi dari masa berburu hingga mencantikkan. Kemudian juga terdapat koleksi berupa kesenian dari masyarakat Jambi berupa anyaman dan sulaman. Teknik pendisplayan koleksi masa berburu ini menggunakan vitrin yang juga dilengkapi dengan panel yang berisi gambar serta penjelasan singkat mengenai koleksi. Alur sirkulasinya dimulai dari lanjutan lantai 2, yaitu yang merupakan pintu masuk untuk menuju lantai 3 ini. Jika dilihat dari besaran ruang dan konsepnya, lantai 3 ini lebih sistematis, terarah, dan juga luas, di mana para pengunjung dapat leluasa melihat koleksi-koleksi lain sesuai tema-tema yang dipamerkan. Nah, pada ruangan ini lebih menekankan pada pendekatan gabungan, yakni tematik dan juga kronologi. Dapat dilihat di lantai 3 ini alur pengunjungnya terarah teman-teman. Untuk storyline-nya atau alur ceritanya itu lebih ke kegiatan manusia dari masa berburu dan juga membuat sebuah kerajinan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pendisplayan koleksi menggunakan vitrin dan ada juga koleksi yang tidak menggunakan vitrin. Itu bisa dilihat dari koleksi
pengolahan padi menjadi beras, dan juga koleksi mencari ikan, yang dimana ini bisa menjadi salah satu faktor dari kerusakan koleksi yang ada di museum, baik yang disengaja oleh pengunjung maupun tidak disengaja. Pemilihan koleksi pada lantai 3 ini mendukung alur ceritanya, yang dimana dimulai dari masa berburu hingga membuat kerajinan. Adapun pesan yang disampaikan oleh koleksi juga sudah bagus, karena dapat memberikan penjelasan bagaimana masyarakat dulu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu juga bisa dilihat dari panel-panel yang berisikan tulisan mengenai koleksi yang dipamerkan. Di ruangan ini, kita juga dapat melihat koleksi seperti replika pelaminan, pakaian dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, alat musik tradisional, permainan tradisional, koleksi batik, dan juga koleksi tenun. Penyajian koleksi mengenai replika pelaminan Jambi, tempat tidur, disajikan dengan vitrin pembatas, sehingga pengunjung tidak dapat menyentuh koleksi dan tidak dapat merusak koleksi tersebut. Pada alur sirkulasinya juga terarah, dan para pengunjung bisa melihat leluasa koleksi-koleksi yang dipamerkan. Dan upaya koleksi terjaga supaya tidak disentuh pengunjung juga sudah dilakukan oleh Museum Sibinjai dengan menggunakan vitrin-vitrin pada setiap koleksi, walaupun masih ada koleksi yang tidak menggunakan vitrin. Ada juga berbagai koleksi busana yang dipamerkan, mulai dari busana anak suku dalam, busana sehari-hari, busana untuk pesta, seni dan budaya, dan juga ada busana untuk upacara. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Untuk pintu keluar dari lantai 3 ini, kita menuruni tangga yang dimana akan terhubung dengan ruangan atau pameran selanjutnya, yakni replika gua yang ada di Merangin. Nah, dalam ruangan ini, besar ruangannya sempit atau hanya sekilas saja, dan materialnya dibuat menyerupai gua-gua zaman dahulu. Ini memberikan sensasi bagi para pengunjung bagaimana. Langsung saja menuruni tangga, kita akan masuk ke ruang Hasanah yang merupakan ruang koleksi masterpiece Museum Sibinjai, yakni koleksi keris Sibinjai, aksara Incung, dan juga beberapa koleksi lainnya. Pada ruangan ini, sirkulasi yang terbentuk pada area pameran ini adalah sirkulasi linear, karena ruang terbentuk seperti lorong dengan penataan direct plan, di mana jalur masuk dan akhir pengunjung sudah ditentukan. Dan sirkulasi dimulai dari ruangan sebelumnya, yakni replika gua, di mana pengunjung kemudian diarahkan masuk pada ruang pamer Hasanah ini. Penyajian koleksi juga sudah dipasang atau menggunakan vitrin, yang dimana supaya koleksi-koleksi yang merupakan masterpiece dari Museum Sibinjai tidak dapat disentuh oleh pengunjung dan tidak dapat dirusak. Pesan yang ingin disampaikan oleh museum melalui koleksi yang ada di Museum Sibinjai ini sudah komunikatif, tetapi pada ruang Hasanah ini ada salah satu koleksi Al-Quran yang tidak memiliki panel tulisan, sehingga sulit untuk mengetahui tentang
koleksi Al-Quran tersebut. Pencahayaan dan juga kelembapan udara di ruang khasanah ini sudah baik, dan juga pemantauan koleksi dari serangga sudah dilakukan, yakni menggunakan beberapa zat kimiawi yang sudah ditempatkan di sebelah koleksi, yang dimana dapat menghalau serangga yang ingin merusak koleksi tersebut. Oke, sekarang kita akan menuju ruang selanjutnya, yakni ruang pamer keramik, yang dimana alur sirkulasinya dimulai dari ruang khasanah, lalu kembali ke bagian lobi, kemudian langsung memasuki ruang keramologi. Ruang keramologi ini bersebelahan dengan ruang pertama, yakni ruang potensi alam. Bentuk sirkulasinya yaitu linear karena berbentuk seperti lorong, dengan salah satu koleksi berada pada tengah-tengah koleksi lainnya. Penyajian koleksi ini dilengkapi dengan vitrin dan panel yang berisi tulisan mengenai koleksi. Setelah dari ruangan keramologi, kita akan menuju ke pameran terbuka. Koleksi yang ditampilkan berupa koleksi berukuran besar yang tidak bisa dipamerkan dalam ruangan. Di sini terdapat arca Bhairawa, stupa, perahu Kajang Lako, dan koleksi lainnya. Jika dilihat alur sirkulasinya dari awal pintu masuk pameran terbuka ini, para pengunjung bebas memilih koleksi mana saja yang mau dilihat. Pendekatan yang digunakan yakni taksonomik sesuai dengan ukuran koleksinya. Pada siang hari, pameran terbuka ini pencahayaannya didapat dari sinar matahari, sedangkan pada malam hari menggunakan lampu. Setelah selesai dari pameran terbuka, kita akan keluar melewati ruang keramologi, lalu menuju ke pintu utama museum. Dalam hal ini, alur pengunjung dari awal masuk hingga keluar dimulai dari satu pintu yang sama, yaitu untuk masuk maupun keluar museum. Nah, karena kita sudah melihat semua pameran yang ada di Museum Seginjai, semoga video ini dapat memberikan informasi baru mengenai tata pamer. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.